Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan, meskipun hanya melewati online atau daring. Langsung saja, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nur Afni sebagai moderator dan pemateri lainnya yaitu Muhammad Farhan Sucipto, Nopianti, Saharia, Sapira, Surma Aryani, Nur Hikmasari, Naila Salsabila, Risma Firdayanti, dan Ainul Fitri. Pada diskusi kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan prinsip dasar pendidikan kejuruan. Pada materi ini, kami telah menemukan 3 indikator, diantaranya yaitu yang pertama, prinsip pendidikan kejuruan menurut Charles Prosser 1925. Yang kedua, prinsip pendidikan kejuruan menurut Miller. Yang ketiga, prinsip pendidikan kejuruan menurut Melvin L. Barlow. Langsung saja pada prinsip pertama, saya persilahkan kepada Muhammad Farhan Sucipto untuk memaparkan materi. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri berikutnya secara bertahap. Dengan ini saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan prinsip-prinsip pendidikan kejuruan menurut Charles Prosser tahun 1925. Prinsip-prinsip pokok penyelenggaraan pendidikan vokasi diletakkan oleh Charles Prosser pada tahun 1925 sebagai teori pendidikan kejuruan atau vokasi yang paling banyak digunakan. Teori Prosser dikenal dengan Prosser's 16 Theorems. Teori ini menyatakan 16 hal pokok dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagai pendidikan dunia kerja. Prosser adalah tokoh pendidikan kejuruan yang paling berpengaruh di Amerika Serikat ke-16. Teori tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan di mana siswa dilatih merupakan replika lingkungan di mana nanti ia akan bekerja. 2. Pendidikan kejuruan akan efektif hanya dapat diberikan di mana tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang diterapkan di tempat kerja. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada Saudari Nopi. Untuk poin ketiga, pendidikan kejuruan akan efektif jika dia melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang di poin ketiga, kejuruan akan efektif jika dia melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri. Poin keempat, pendidikan kejuruan akan efektif jika dia akan memampukan setiap individu memodali minatnya, pengetahuannya, dan keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi. Poin kelima, pendidikan kejuruan yang efektif untuk setiap profesi, jabatan, atau pekerjaan yang dapat diberikan kepada seseorang untuk memerlukannya, yang menginginkannya, dan yang dapat untung darinya. Poin keenam, pendidikan kejuruan dan efektif jika pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berpikir untuk benar diulangkan sehingga pas seperti yang diperlukan dalam pekerjaan nantinya. Poin ketujuh, pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan. Untuk selanjutnya, saya mempersilahkan Saudari Saharia
Saharia. Baik, poin selanjutnya adalah pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dipunyai oleh seseorang agar dia tetap dapat bekerja pada jabatan tersebut. Poin ke-9, pendidikan kejuruan harus diperhatikan permintaan pasar, memperhatikan tanda-tanda pasar kerja. Poin ke-10, proses pembinaan kebiasaan yang efektif pada siswa akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata, pengalaman syarat nilai. Poin ke-11, sumber yang dapat dipercaya untuk mengetahui isi pelatihan pada suatu okupasi tertentu adalah dari pengalaman para ahli pada okupasi tersebut. Poin 12, setiap okupasi mempunyai ciri-ciri isi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Safira. Selanjutnya, poin ke-13, pendidikan kejuruan akan merupakan layanan sosial yang efisien jika sesuai dengan kebutuhan seseorang yang memang memerlukan dan memang paling efektif jika dilakukan lewat pengajaran kejuruan. 14. Pendidikan kejuruan akan efisien jika metode pengajaran yang digunakan dan hubungan pribadi dengan peserta didik mempertimbangkan sifat-sifat peserta didik tersebut. 15. Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika dia luas dan mengalir daripada kaku dan terstandar. Yang terakhir, pendidikan kejuruan memerlukan biaya tertentu dan jika tidak terpenuhi, maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan beroperasi. Selanjutnya, pemaparan materi prinsip selanjutnya akan dibacakan oleh Suma Aryani. Dalam kaitannya dengan prinsip pengajaran pendidikan kejuruan, Miller juga memberikan 8 tips. Yang pertama, kesadaran akan karir adalah bagian penting dalam pendidikan kejuruan, khususnya pada proses awal pendidikan itu sendiri. Yang kedua, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang menyeluruh dan merupakan bagian dari masyarakat atau public system. Yang ketiga, pendidik kejuruan kebutuhan dunia kerja atau dunia. Selanjutnya saya persilakan kepada
Selanjutnya, poin keempat, jabatan atau pekerjaan dalam kelompok atau keluarga sebagai salah satu pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan, khususnya pada tingkat menengah. Kelima, inovasi merupakan bagian yang sangat ditekankan dalam pendidikan kejuruan. Keenam, seseorang dipersiapkan untuk dapat memasuki dunia kerja melalui pendidikan kejuruan. 7. Keselamatan kerja merupakan unsur penting dalam pendidikan kejuruan. 8. Pengawasan dalam peningkatan pengalaman okupasi atau pekerjaan dapat dilakukan melalui pendidikan kejuruan. Pemaparan materi selanjutnya kepada Saudari Naila dipersilahkan. Baik, sekarang kita beralih pada prinsip pendidikan teknologi dan kejuruan menurut Melvin L. Barlow. Menurut Melvin L. Barlow dalam artikelnya Foundation of Vocational Education dalam American Vocational Journal tahun 1967 menyampaikan pokok pikiran tentang pendidikan vokasi atau kejuruan atau vocational education. Ada 7 poin penting yang ia kemukakan, yaitu prinsip yang pertama, vocational education is a national concern, di mana pendidikan vokasi adalah hal yang penting yang merupakan concern atau kepedulian tingkat nasional. Prinsip yang kedua ialah vocational education provides the common defense and promote the general welfare, di mana pendidikan vokasi yang efektif akan bermanfaat bagi pertahanan negara, seperti dukungan pada saat kondisi perang, serta mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi warga negara dan keluarganya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Risma Firdayanti. Selanjutnya yaitu yang poin ketiga, yaitu vocational preparation of youth and adults is a public school responsibility. Sekolah publik memainkan peranan penting dalam menyiapkan generasi muda dan juga warga dewasa untuk mempersiapkan pekerjaan mereka. Yang keempat adalah vocational education requires a sound basic education. Pendidikan vokasi memerlukan adanya fondasi dasar yang baik dan kuat dari jenjang sekolah sebelumnya agar dapat sukses. Hal ini disebabkan makin tingginya teknologi yang dia pakai di berbagai bidang pekerjaan. Yang kelima adalah vocational education is planned and conduct in close cooperation with business and industry. Hal ini adalah fondasi penting keberhasilan pendidikan vokasi, umumnya melalui komite penasihat atau advisory committee yang terdiri dari kalangan bisnis dan industri. Selanjutnya saya persilakan Saudari Ainul untuk melanjutkan materi tersebut. Poin keenam adalah vocational education provide the skills and knowledge valuable in the labor market. Materi pembelajaran ditentukan berdasar analisis kebutuhan pasar kerja. Dibutuhkan juga studi penempatan dan tindak lanjut terhadap para lulusan agar diketahui bagaimana hasil program diterima, dimanfaatkan, dan dimodifikasi di pasar kerja. Poin ketujuh, vocational education provides continued education for youth and adults. Pendidikan vokasi tidak hanya ada di sekolah, tetapi juga harus ada di industri dan berbagai program vokasi untuk orang dewasa. Hal ini berkontribusi nyata meningkatkan tingkat intelijensia atau industrial intelligence tenaga kerja. Permasalahan dalam pelatihan ulang atau training dan pembelajaran sepanjang hayat adalah elemen penting yang membentuk pendidikan vokasi yang kuat, dan itulah pemaparan tentang pendidikan kejuruan menurut Melvin L. Barlow. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga pemaparan tadi bisa bermanfaat bagi kita. Dan diskusi hari ini saya tutup dengan membaca Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.